Cek. Selamat sore. Sore hari ini kita akan ngobrol dengan teman kita di Labuan Bajo, pengusaha dive center, Marsha Stefani. Kita akan ngobrol sama-sama dia mengenai wisata selam di Labuan Bajo. Jam 4 kita akan mulai. Sebentar. Di Labuan Bajo saat ini mendung. Tadinya kita request supaya bisa backgroundnya tuh sunset, karena di sana kan jam 4 itu jam 5 waktu Indonesia Tengah, tapi katanya mendung. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan pada saat ngobrol di IG ini cuaca di Labuan Bajo cerah. Kita masih tunggu kehadiran Mbak Marsha karena memang janjinya jam 4 sore waktu Indonesia Barat, berarti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi Marsha ini sebelumnya di Jakarta, bekerja di Hotel Bintang 5 di Jakarta, kemudian ke Labuan Bajo membuat usaha wisata selam atau diving center atau diving operator. Nah, ini kita tanya-tanya, nanti ngobrol dengan beliau, ngobrol santai, kenapa dia memilih buka usaha wisata selam atau diving center di Labuan Bajo, dan juga mengenai kegiatan atau produk wisata selamnya sendiri di Labuan Bajo. Semoga nanti kalau memang kita sudah bisa traveling walaupun dengan kondisi yang new normal istilahnya, ya kita sudah punya planning kapan kita mau ke Labuan Bajo. Ini masih jam 15.48, 15.50, 10 menit lagi. Semoga koneksi di Labuan Bajo internetnya bagus. Kita nggak putus-putus nih suaranya. Saya sudah invite Kak Marsha. Semoga dia udah bisa online, karena tadi dia lagi cari posisi lokasi untuk backgroundnya sunset Labuan Bajo. Nanti jam 20 saya ada juga IG live dengan Laksmono Santoso jam 20 WIB mengenai Mark diving. Kalau ini dengan Marsha mengenai diving secara umum. Nanti malam dengan Laksmono Santoso Mark diving jam 20.
Kita tunggu. Ini dari Marsha. Set. Hai. Halo. Wah, bagus nih backgroundnya. Keren nih. Bela-belain nih. Tapi Mau hujan. emang dari pagi ya hujan terus ya? Enggak, baru sore ini. Tadi Oh, baru sore siang. ini? Kemarin juga cerah. Sore doang hujannya. Oh, sore hujannya. Oh, gitu. Keren. Ini di mana? Di dekat kantor apa di mana? Di atas. Kantor alam. Di atas. Hah? Kantor alam. Mantap. Di Bukit Sylvia. Oh, Bukit Sylvia. Apa kabar, Marsha? Baik. Sehat-sehat ya? Gimana, Pak? Sehat-sehat di sini. Nggak pada bandel kan masyarakatnya di sana. Ada PSBB nggak sih? Nggak ada ya? Ada Di Labuan dong. Bajo nggak? Ada. Ada. Maksudnya kalau kayak Tapi masker kayak gitu-gitu kita tetap harus pakai. pakai kan? Malam-malam tuh banyak yang patroli, nggak boleh keramaian. Iya. Tapi Tetap. pada nurut kan? Ya, ada yang nurut, ada yang enggak. Jadi yang dihukumnya suruh push up, suruh buka baju, terus suruh push up. Cakep. Untung cowok-cowok sih. Iya. Enggak, maksudnya kalau dilihat di berita kan, ya khususnya mungkin kota-kota besar ya. Ya kan udah pada mulai sekarang, apalagi mau lebaran begini, udah pada ya bandel lah, pada belanja, pada itu segala macam kan. Kalau di sini kan nggak ada tempat belanja, jadi nggak masalah. Iya makanya, maksudnya di daerah kan nggak, tapi nggak ada yang mudik-mudik, ada yang pulang atau yang maksudnya yang Mudik masuk ke Labuan Bajo? udah Masih nggak bisa? bisa lagi, udah nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Pakai kapal laut pun juga nggak bisa. Udah nggak bisa, udah strict banget. Oh. Nih mau ke kabupaten lain juga udah nggak bisa. Oh gitu. Jadi udah Kalau strict sekarang. Kalau nggak ada ini surat atau apa, nggak bisa, surat izin atau apa nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Jadi bagus juga Ya, sih, bagus karena lah. kan Ya bagus lah kita makanya. kemarin Iya. yang kena di sini yang positif itu karena klaster goa itu. Oh, yang ikutan itu ya? Ada acara, Apa? Jadi itu ya. ketularan dari situ, keluarganya Iya, juga. jadi dibawa masuk ke Labuan Bajo kan? Sebenarnya kalau mereka nggak, kenapa? Nggak, di bukit ini biasanya rame. Cuma hari ini sekarang karena mendung, jadi sepi. Oh, karena Anggap aja ruang tamu. Biasanya buat ini sunset ya bareng-bareng ya? Banyak kan biasa buat sunset. Oh, oke. Oke, Marsha. Kita mulai ya. Ya. Santai-santai aja nih. Ngobrol-ngobrol mengenai daripada bete kan. Ini hitung-hitung ngabuburit nih yang nonton kan di Labuan Bajo kan, yang puasa kan. Lihat pemandangan. Iya. Jadi yang di rumah aja. Iya, daripada di rumah 4L kan lo lagi. Jangan curcol dong, Pak. Kalau di sini Bukit Sylvia kan walaupun sunsetnya kayaknya nggak dapet nih ya kan. Tapi at least kan pemandangan. Tapi masih hijau-hijau kan bulan sekarang ya. Lagi hijau-hijau kan? Nih. Tapi biasanya bulan Mei udah nggak hujan sih sebenarnya. Iya, benar. Ini juga tadi Jakarta barusan jam berapa tadi ya? Jam 2 hujan sebentar doang. Malah bikin nggak enak, bikin gerah. Hujan nanggung. Kemarin ada pelangi dari rumah, lihat. Oh ya? Iya, gara-gara hujan. Sini lihat pelangi nggak pernah ada.
Di Emang internet ada, di emang internet sama di Instagram. emang hidupmu indah sekali deh Marsha deh, tinggal di Labuan Bajo. Nah Ya, ini ntar sekat-sekat keberuntungan. yang salah satu akan kita tanyakan nih dari Jakarta hijrah ke Labuan Bajo ini, ya kan biasa di kota besar, sekarang ke Labuan Bajo. Oke deh, Ah, Marsha kita mulai ya. Ini kan kita sampai ya, jam 5 nih karena waktunya cuma 1 jam kalau di IG. Cuma oke. di IG. Jadi tadi kita mulai tuh jam 15.50 Jakarta lah. Jadi ntar Ah, 1 jam dari situlah akan habis dengan sendirinya terputus gitu. Jadi mesti ntar siap. sebelum itu mesti ada aba-aba dulu. Ah, Oke, ah. baik teman-teman yang ikut acara di IG Live dengan Marsha Stefani ini, co-founder dari eDive Komodo. Kita akan bicara santai, jadi cerita mengenai wisata selam atau wisata diving di Komodo. Mungkin nanti ada yang berminat mau ke Ikutan. Komodo ikutan, ambil license juga di sana juga bisa. Jadi tapi mesti tinggal lebih lama ya. Halo Jadi minimal semuanya. kalau mau ambil license di Minimal ya minimal minimal 3 3 hari seminggu full lah. lah. Ya, seminggu Ya boleh. tinggal. Nah iya harus seminggu. Jadi belum lihat komodonya, belum jalan-jalan ke ininya kan. Jadi harus seminggu Benar. lah gitu kan. Iya. Nah, mau ngambil license di Komodo sama eDive Komodo nanti bisa cek di IG-nya. Nah jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Marsha. Ini apa ya maksudnya? Emang dulu seneng diving atau gimana nih kok tiba-tiba bukan tiba-tiba sih maksudnya sekarang berkecimpung di dunia wisata selam nih atau diving center nih. Dulu senang adventure kan ya. Dulu Nah, di hotel kan Pak ya, kita ketemu. ya. Kalau weekend kan saya ngabur mulu Pak. Oh. Adventure kemana gitu kan. Ya udahlah, lebih Ah, baik pindah aja deh ke tempat yang lebih deket gitu kan kalau mau ngapa-ngapain. ya, 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 ya. Kebetulan dulu open water kan pas datang ke Komodo ini. Terus kecemplung deh Oh, makin dalam. Udah ngambil oh, sertifikasi yang berikutnya nggak lepas-lepas deh akhirnya dah. ya, 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 ya. Tapi Ya. kan maksudnya kan kayak misalnya ada destinasi lain kayak misalnya contoh lah Bali udah rame kan enak kok ini Komodo yang notabene belum apa karena peluangnya juga lebih besar secara bisnis ya kalau di Saya senangnya Komodo. ini tempatnya kecil, kotanya kecil, jadi orang lebih ramah. Hmm. Oh, oke. Dulu ya nggak sebanyak bangunan sekarang sih, sekarang tambah berkembang. Hmm. Tapi dulu saya ngeliat pas saya datang tuh Siloam lagi dibangun. Ada rumah sakit Oh. besar mau dibangun ya kan, berarti kan ini Ya, tempat potensi nih gitu. betul, Terus betul. pas naik kapal keluar memang cakep banget. Ya Hmm. udah, saya pikir bisa nih tinggal di sini, udah tinggal aja deh. Ya udah sampai Ah. sekarang deh. Nah, kalau bicara diving nih, kan pasti kan apa ya? Apakah ada setiap tempat apa ada ciri khas apanya? Ciri khas ikannya kah? Ciri khas terumbu karangnya atau apa gimana? Dive site-nya, Nah, dive site-nya di sini banyak banget. Masing-masing dive site ada ciri khasnya. Baik oh di gitu. bagian atasnya maupun bagian bawahnya. Sama biotanya. Jadi memang kadang-kadang Oh, satu tempat yang sama datang siang dan datang malam bisa beda juga. Gitu. oh gitu. Ah, Hmm. Nah, tadi maksudnya atas sama bawah tuh maksudnya berarti di sampai darat, sampai dasar. Oh, di bawah tuh darat. underwater. Oh, oke. Di Oke. atas kan di apa pulaunya gitu kalau nyampe terus lihat Iya, pulaunya bagian iya, iya, atasnya sama ke iya. underwaternya Hmm. kelihatan beda gitu. Oh, oke. Saya ke tempat Jadi, yang sama Pak hmm, berkali-kali, yang saya lihat juga beda-beda di bawah. oh ya? Iya, kan soalnya ikannya gerak-gerak Hmm, nih, iya. gitu. Jadi kan nggak bosan. Oh, nah terus habitat ikannya atau makhluk yang ada di bawah air di underwater itu selain ikan ada apa lagi? Ada penyu kah atau Ada penyu, oh ya? ada ikan pari, ada koral, macam-macam koral.
ada kuda laut, ada Oh, Nemo sama keluarganya. wih, sedap. Keren ya. Maksudnya Ya, nggak, kan kayak kayak contoh apa ya, kalau kalau saya tahu kayak di Bali nih misalnya, kan ada apa yang mola-mola ya. mola-mola kalau di Nah, sana. Di sini nggak nah, masuk sih mola-mola. oh di situ kalau di Labuan Bajo apa ciri khasnya? Maksudnya yang bisa jadi highlight? Yang paling highlight sih manta sih sebenarnya. Oh, manta ya. Ah, ah, si Di tempat ikan. lain maksudnya kayak di Bali atau itu bisa lihat juga manta atau hanya cuman di Di Labuan Bali Bajo juga aja? bisa lihat. Di Bali juga bisa lihat. Oh, Cuman memang bedanya di sini banyak pulau-pulau lain yang bisa didatengin, terus misalnya pergi trekking, pergi lebih ke oh, alamnya kombinasi lah gitu ya. dengan itu ya, kombinasi ya. Bener. Total dive site-nya ada berapa? 30 lebih, 50? Iya, sekitar segitu. Dan masih banyak tempat sebenarnya yang belum ke discover, masih mungkin belum ada nama atau orang belum ke sana, belum menemukan gitu. Hmm. Tapi sebenarnya Oh, masih seharusnya sih masih banyak yang bisa dieksplor. dan dirimu Dan itu kan ada yang selama kawasan di dalam sama di luar Taman Nasional ya. ya ya ya. Oh, dive Mm-mm. site-nya itu nggak semuanya di dalam kawasan ya, ada yang di luar kawasan juga ya. Ada yang di luar sebenarnya. Oh, kirain semua dive site-nya tuh masuk dalam lingkungannya Taman Nasional Komodo, enggak ya? Enggak, ada juga yang di luarnya. Tapi Iya, memang iya, yang iya. paling bagus yang di area konservasi ya, yang bagian Taman Nasional. Oh ya, ya, ya. Karena lebih dijaga kan, maksudnya ada apa ya? Ada aturannya atau ada syaratnya ya, kalau kan kita diving di dalam kawasan Taman Nasional. Beda kan kalau kita diving mungkin di luar kawasan gitu. Misalnya kayak di destinasi lain yang bukan kawasan, ada aturannya nggak khusus? Bener, lebih banyak peraturan kali ya di daerah Taman Nasional karena itu kan daerah konservasi, jadi Betul. terprotek gitu. Kayak pakai sarung tangan aja nggak boleh, pakai reef hook Oh gitu juga gitu. nggak boleh. Oh. Ya, yang peraturan-peraturan seperti itu. Terus Heeh. arus di Taman Nasional kan juga lebih wow. Jadi, Oh gitu. Hai Mbak Vivi, Terus Mbak Vivi tuh di ada MO temennya juga kan? dulu. Oh gitu. Nah, apa kalau sekarang nih kita bicara orang awam mau ke sana kan 3 hari ya, tadi Marsha bilang mau ngambil license 3 hari ya. 3 hari kalau ngambil license, kalau nggak 3 hari ngapa-ngapain kan, lagi ya. iya maksudnya 3 hari itu berarti kan course kan, berarti nyampe 4 hari lah gitu. Apa kan besoknya udah nggak mungkin 3 hari selesai itu pulang kan, terbang nggak boleh kan? 3 hari full, makanya kita butuh 3 hari full lah. Itu hanya untuk ambil license, nggak bisa lihat lihat komodo apa segala macam, nggak bisa. Apa dalam Bisa, kita ada pilihan juga untuk combine. Halo Om Dino. Oh, Kita bisa juga ke kombinasi antara diving sama pergi ke Rinca. Jadi lihat komodo. nggak, Tapi untuk ambil license-nya bisa dikombinasi juga apa nggak bisa? bisa Oh selama bisa. kita Oh lagi bisa. ada jadwal ke situ. Soalnya waktunya sih sebenarnya memungkinkan kalau studennya cepet nih belajarnya. Oh, jadi dilihat juga kondisi si studennya ya. Kalau skillnya cepet gitu kan udah beres, dan kita ada jadwal ke sana memungkinkan sebenarnya. Oh, oke. Jadi 3 hari ambil license, terus dia langsung hasilnya, ada lulusnya gitu maksudnya dia khusus Jadi gitu kan. abis buat skill, terus buat open water dive gitu ya latihan, terus buat exam, jadi ada tertulis juga untuk ujiannya. Kalau lulus semua baru dapat sertifikasinya. Oh, oke. Terus nanti Tapi boleh sertifikasi itu internasional, jadi berlaku di mana aja. Kita afiliasinya sama Scuba School Internasional. Itu diakuin di mana aja worldwide. seluruh dunia ya. Oke. Kalau dapat itu bisa nyelam sampai 18 meter, Pak. Kalau udah dapat sertifikat itu. Nah, kalau belum lagi mau ngambil license itu berapa meter paling dalam bolehnya? Pas lagi latihan itu maksimum 5 meter. Jadi rasa di kolam.
Tapi udah ngelihat habitat di laut. Udah ada kelihatan ya 5 meter. Jadi udah kadang-kadang ada apa ikan aja lewat-lewat gitu ada. Oh. Jadi kita kan pilihin tempat yang lebih kalem, yang nggak banyak arus, terus bisa latihan gitu. Tapi ada tetap ikannya. Itu bedanya sama di kolam. Oh gitu. Ini sinyalnya agak terganggu nih, Marsha. Sinyalnya agak keganggu ya? Apa karena ini enggak angin ya? Enggak ya? Angin di Mungkin juga angin. Mungkin angin, mungkin hujan, udah nggak tahu lagi nih. Marshanya pindah dulu menuju tempat yang lebih sinyalnya baik koneksinya. Sabar ya. Sinyal kurang bagus, saudara-saudara. Sayang sekali. Masih menunggu connection dari teman kita ini. Lagi pindah posisi tadi
terputus. Hmm. Pak, Nah, maaf banget. Saya pindah aja, pindah kira-kira kok. hujan. Iya makanya. Nggak apa-apa sih daripada Sampai ini udah mana aman tadi? ya. Aman. Tuh Di mobil nih sekarang. Iya, Oh, terpaksa ya pindah ke udah. mobil. Ya nggak apa-apa. Yang Sampai penting mana tadi kita ya? sampai itu paket diving yang pemula itu kan. Ah, Oh. Jadi berarti cuma 5 meter ya, paling paling dalam ya kalau awal ya, kalau pertama 5 kali. meter cuman untuk latihan ya. Habis Iya, latihan, iya. habis itu kan kita buat open water dive atau latihannya. Hmm. em, itu bisa sampai dengan 18 meter. Oh, tapi itu udah harus lulus dulu baru 18. Apa boleh sebelum dapat lulus bisa? Sebelum lulus udah latihan sampai 18 Oh, meter. Kan 18. Oh, ditemenin sama iya. instruktur. Hai Oh, Gary. gitu. Hmm. Itu keren juga ya, boleh sampai 18 meter ya. Iya. Tapi kan udah latihan dulu, ibaratnya skillnya. Iya, Terus kalau ada emergency, terutama ada harus apa-apa ya ngapain, mereka bisa bisa ya gimana? antisipasi. Oke. Iya. Kalau nggak itu Keren lah, bahayanya. keren. Nah, iya benar. Termasuk sama tekanan-tekanan ini ya, apa Nah, kuping apa betul. segala macam itu kan. Kayak gitu ya. Betul. Jadi belajar sedikit fisika. Iya, benar ya. Wah, saya anak IPS nih masalahnya kan. Sama, Pak. Sama. Tapi mau nggak mau Sama harus ya. ini Harus catch tahu up ya. nih. Halo. Ya, Maaf ya. Ini sinyal Labuan Bajo. iya bener nih, makanya ciri khasnya begini. Uh, Da- on off gitu Daerah deh. super prioritas, destinasi super prioritas loh ini, ya kan? Jangan gitu. Oh, hah? Iya kan Ini sekarang lagi mungkin bukan di kota. lagi, oh gitu, lagi dibangun pengembangan ini kan? Tapi ini Hmm. daerah bukit-bukit ya mungkin ya, jadi sinyalnya agak kurang. Oh justru malah di bukit malah ini, bukan makin tinggi, sinyalnya malah makin jelas, enggak? Kan dekat Nggak di sama dekat BTS. kota maksudnya. Oh, Yang ini nggak di dekat BTS. iya 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 iya. Uh-uh. Oke, terus berarti tadi kalau di kawasan nasional persyaratannya lebih ketat ya untuk menyelam di situ. Kalau di luar mungkin lebih lebih bebas ya. Bener. Tapi walaupun bebas juga sebenarnya kalau penyelam di mana-mana mereka udah diajarin gitu kan untuk lebih sayang Ya sama etika lingkungan dan ininya ya lain-lain. ya ya ya. Etikanya sih sebenarnya sama aja. Jadi kita juga udah terbiasa untuk apply. Jadi kita nggak lihat, Hmm, oh ini taman nasional atau bukan, nggak. Kita anggap aja sama semuanya. Pokoknya masuk ke dalam ya nggak boleh pegang-pegang, cuman betul. boleh lihat. Mau foto boleh tapi nggak boleh pegang-pegang gitu. Ya ya. Apalagi ganggu apa biotanya gitu kan. Nah Kita kalau ibarat, misalnya "Hah? ada nggak sih di diving tuh kayak tur-tur biasa nih di darat nih di atas. Misalnya Hah? suka ada highlight yang diambil gitu. Misalnya di bulan-bulan tertentu atau lagi ada misalnya contoh nih kalau di darat kan lagi ada festival ini gitu kan jam apa Hah? bulan ini nah di dalam misalnya lagi ada migrasi ikan ini nih atau apa nih gitu Nah, jadi ada kayak gitu nggak Pak, kalau ada kayak di gitu sih kita pengen Hah? banget nih. Tapi sayangnya eh, ada plus minus sebenarnya. Kita kan nggak bisa Ah, buat appointment ya sama mereka ya. Jadi itu iya minusnya nih. Soalnya mereka kan nggak di kandang ya.
Tapi Ya. bagusnya setiap dive bisa ada surprise gitu. Bisa tiba-tiba ada ngobulare, schooling gitu, ada banyak tiba-tiba kayak kemarin ada temen jalan lihat dolphin banyak kayak gitu-gitu. Jadi plus minus sebenarnya kita ada surprise aja setiap kali gitu. Nggak ada jadi bulannya nggak khusus apa. iya, misalnya bulannya mantan nih lagi lewat atau lagi musim kawin atau apa gitu loh, nggak ada gitu ya? Sebenarnya ada musim manta. Biasanya bulan musim-musim hujan dari antara Oktober ke Maret sebenarnya ada. Tapi bukan berarti di bulan lain tuh nggak ada sama sekali, nggak juga. Kita juga lihat juga manta di bulan lain. Tapi Gitu. lebih seringnya di musim hujan. Ya, Kenapa? ya, Karena kalau musim hujan kan airnya lebih dingin. lebih dingin. Somehow si manta ini suka air dingin gitu. Gitu. Jadi kalau airnya dingin justru dia ada berkeliaran gitu. Oke. Nah, teorinya sih kayak gitu, tapi nggak ada kalau yang bulan tertentu. bicara cuaca nih, kalau apa bukan bahaya ya, maksudnya enakan mana nyelam pada saat di musim hujan atau di musim kemarau? Nyelam bedanya Kalau untuk Labuan semuanya Bajo ada, ya. semua ada plus minus. Nah, Tadi kalau misalnya musim hujan mungkin kurang nyaman di kapal, tapi di dalam airnya karena airnya dingin tadi ada banyak hal-hal lain yang bisa dilihat. Saya juga pas lagi nyelam sama waktu itu ketemu dolphin itu juga lagi musim hujan. Nah, kalau musim kemarau ya enaknya di boatnya lebih nyaman ya, karena panas jadi abis nyelam dingin-dingin terus naik di kapal tuh hangat gitu. Ya. Bedanya itu sih. Tapi kalau binatang-binatang lain sih nggak terlalu pengaruh ya, apalagi yang kecil-kecil ya? biasanya mereka tetap ada di sana. Oke. Gitu. Nah, kapalnya yang di kamu ini ada kamar atau pulang pergi? Jadi kalau kapalnya iDive itu kapal day boat, jadi nggak ada kabinnya. Gitu cuman pulang pergi. Nah, kalau mau yang ada kamar, ini ada teman saya tuh Eca. Eca Gitu. Nesa itu cari dia kalau mau liveaboard ada kamarnya. Nanti divingnya jadi sama kita. Kita kerjasama. Gitu. Jadi kalau dirimu hanya untuk day trip aja ya? Day trip aja. Kecuali mau ngemper, tapi kan kasihan. Oh iyalah. Kita nggak ada kabin soalnya. Jaga stamina juga dong kalau buat diving juga ngemper-ngemper. Iya kan, besoknya nyelam lagi. Nah, terus kalau untuk jam nih, untuk jam Marsha, waktu nyelam itu ada jam ini nggak, misalnya bagusnya jam pagi atau siang atau sore gitu? Sebenarnya anytime sih nggak masalah, cuman kalau misalnya masalah, ya? malam ya perlu lampu ya kan, kalau pagi kan nggak perlu. Terus kalau saya sendiri sih senangnya pagi ya. Soalnya kadang tuh ke dive site pagi-pagi banget, kadang hiunya baru bangun atau belum keganggu sama penyelam lain gitu. Enak aja kalau pagi. Kalau masalah arus sama aja, mau biasanya siang lebih kenceng sih somehow, tapi sebenarnya sama aja, soalnya arus naik turun tiap hari 2 kali naik, tiap hari 2 kali turun, jadi sama-sama aja. Oke. Nah, kalau dalam satu hari trip itu maksimal berapa kali nyelam? Kalau di kita 3, karena kita buatnya day trip ya. Karena pulang pergi pagi berangkat jam 7, pulang jam 4:30 kayak sekolah. Jadi kita cuma 3 kali nyelam itu di tiga titik. 3 titik. Kita coba pergi ke tempat yang beda-beda biar lihat something new gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang satu dive site juga sebenarnya gede ya. Sebenarnya kalau mau explore, makanya. Pertama lompat di yang satu titik A gitu, berikutnya titik B, titik C. Sebenarnya sih bisa lihat yang berbeda, tapi biasanya orang-orang pengen lihat yang benar-benar beda, ya udah kita ajak ke tempat lain. Nggak masalah juga. Ya seru juga sebenarnya ya, maksudnya ini kan jadi karena apa ya? Kira-kira nanti ini kan pas ya, bukan pasca sih, tapi apa istilahnya apa ya? New normal. Lagi tren new normal.
Nah, ini persiapan yang khusus ya, khususnya untuk wisata selam apa tuh? Sedangkan kan kapal kan kita jaraknya juga atau dibatasin jumlahnya atau gimana? Ada nggak Hmm, persiapan khusus dari pihak Marsian e-dive ini? ya. iDive. Ini yang seru ya, soalnya untuk bidang nyelam Mm-mm, ini, terutama alat napasnya kan kita sediakan rental. Kan lewat mulut ya, betul, jadi kan itu kalau betul. sharing kita harus lebih perhatikan lagi. Jadi Mm-mm, mm-mm. new normal ini buat kita nantinya bakal jauh lebih ribet Ya, persiapannya. betul. Tapi Ya, kita ya. sekarang sudah bicara sama asosiasi, sama teman-teman operator, dan Mm-mm, juga dari pemerintah nantinya mau buatin semacam SOP ya yang harus diikutin semua mm-mm, operator gitu. mm-mm, Jadi mm-mm. ketika turis datang, ekspektasinya udah tahu nih sama gitu. Hygiene-nya penting banget untuk alat-alat, untuk dive Betul, center-nya, karena kan biasanya betul. sebelum ke kapal kan ke dive center dulu. Ya. Nah, di kapal juga hygiene-nya, sanitation harus Mm-mm, diperhatikan. mm-mm, mm-mm. Sama lah kayak di restoran ya ibaratnya ya. Nah, tapi yang bedain Ya. kita ini lebih ke apa peralatannya yang harus kita jaga banget gitu. Nah, kalau Terutama di tadi yang buat kapalnya alat ininya. sendiri, jumlah orangnya di ini juga nggak dibatasin nggak apa di ini nggak Di kapal sih so far dari diskusinya dibilangnya kita harus setengah dari angka yang biasanya kapasitas itu? eh, Hmm, kapasitasnya. ya. Eh, Oh, tapi ya gimana ya? Sebenarnya sama aja kayak social distancing sih sebenarnya. Selama di iya, kapalnya iya makanya. jauh-jauhan kan sebenarnya nggak masalah ya. Iya, Tapi sebenarnya itu kan bisa. tergantung juga Ya. kapalnya seberapa luas kayak gitu. Hmm. Tapi itu Nah, belum ini kan ketok makanya palu ini sih, kan itu baru. ya, ini kan menarik nih. Maksudnya setiap pekerjaan atau setiap bidang kan kalau kita bilang new normal pasti ada ciri khas masing-masing lah boleh disebutkan. Heeh. Tadi kalau di diving khususnya tadi alat alat buat itunya kan apa istilahnya nyebutnya regulator atau apa? Regulator, regulator. Regulator itu ya kan. Kalau yang Nah, lain mungkin kalau yang di darat mungkin nggak terlalu ini, hanya cukup maskeran atau apa terus pakai apa sarung tangan buat pencet mau naik lift mau naik apa. Nah, ini kan seru kan. Jadi mungkin perlu perlu juga ya kayak nggak usah diving deh, mungkin di Labuan Bajo kayak mau ke Komodo juga kan, mungkin kan di kapalnya juga kan tadi ada keterbatasan jumlah kapasitas misalnya 50% ya kan. Ya mm-mm. ini akan ujung-ujungnya mempengaruhi harga nggak, Marsya? Kalau saya sih logikanya harusnya mempengaruhi ya Pak. Iya kan? Soalnya Dari ibaratnya kapasitas itu kapasitasnya kan? dikurangin. Iya, iya. Ibaratnya amenitasnya harus ditingkatin gitu ya. By the way Betul, ada Pak betul. Kresna. Halo Pak Kresna. Hmm. Pak Kresna pernah nyelam juga sama kita. Ah, Ya, jadi kalau menurut saya sih logikanya harusnya naik ya. Kalau nggak si operator ini bagaimana cara hidupnya gitu. nah Nah, iya makanya kan maksudnya ada konsekuensi yang harus di apa ya diambil dengan kondisi yang tadi disebutnya normal ini kan gitu loh. betul, betul. Hmm. Kita juga belum ngobrol lagi sih kalau untuk harganya di sini, cuman kita lagi merhatikan prosedur apa sih yang harus diikutin. Nah, Iya, sebenarnya menarik iya. juga nih kemarin itu pas kita diskusi-diskusi karena bagian dari regulator itu sama kayak snorkel, ada bagian mouthpiece-nya. Jadi sebenarnya Oh, bisa aja yang diganti cuman bagian mouthpiece-nya. itunya. Misalnya kalau Oh, memang orang takut banget, sebenarnya bisa aja diganti bagian itunya gitu. Atau oh, atau yang sangat oportunis yang jualan alat malahan mensuggest ke divernya ya beli, udah beli beli aja. aja. Ya, iya Jadi benar, ada juga benar. orang-orang yang lihat opportunity di situ gitu ya. Jadi Iya, nggak selamanya jelek gitu ya. benar, Tapi benar, ya benar. bedanya di Komodo memang nggak banyak yang jual alat ya. Karena biasanya Hmm, orang kesini eh, udah nggak mau repot gitu. Entah udah punya hmm, sendiri dibawa atau ya udah lewat ini aja, lewat dari dive rental centernya aja, aja. pakai rentalnya aja. Karena Ah, biasanya ah. harganya juga udah termasuk biasanya gitu. Oh, oke. Nah, ini Mm-mm. makanya kan ini otomatis kan juga ya itu ujung-ujung kayak contoh jemput dari airport kan juga mobilnya juga udah dibatasin kan gitu kan. Nah, ini kan juga Mm-mm. perlu di apa ya di disiasati lah gitu kan.
pasti ujung-ujungnya kan larinya ke uh-uh. Untungnya kita nggak paket kita biasanya nggak include untuk transportasi, tapi tetap aja ya memang ya sesuai udah dibicarain secara daerah, semuanya akan ada SOP-nya dari transportasi, akomodasi, operator, pasti semuanya. pasti pasti makanya kan ya Ya, gitu-gitu kan udah pasti begitu. Nah, ya seru sih maksudnya di kita juga perlu tahu dalam artian apa ya setiap daerah kan pasti punya punya eh, tingkat nyebutnya apa istilahnya ya ya perbedaan yang beda lah antara misalnya destinasi kayak Labuan Bajo misalnya jangan pasti akan punya perbedaan dengan destinasi lain contoh misalnya Flores walaupun sama-sama Flores tapi akan beda gitu kan ininya apa model new normalnya ini kan akan pasti berbeda kan gitu loh nggak bisa um, disamain. tapi kalau prosedur untuk hygiene sih harusnya sama sih Pak. Oh iya, kalau Kayak, hmm, hygiene sih ya. Cuma maksudnya kan jenis kegiatannya kan tadi kan kalau diving contoh tadi masalah regulator. Mungkin nanti kalau kegiatan yang non diving apalagi misalnya kayak kayak apa ya belum bisa bisa mesti di ada cara ada yang pasti ada yang berbeda lah gitu kan. Nggak cuma hanya sekedar kalau yang kita tahu kan hanya pakai masker, pakai sarung tangan, terus masalah hand sanitizer, ya kan? benar. Tapi Dan untuk diving kebersihan ini paling repotnya lagi nih untuk cuci alatnya. Biasanya kita tuh pakai satu ember besar, hmm, cucinya gantian gitu ibaratnya ya. hmm, hmm, Soalnya biasa kita cuci ngebilas lah bukan cuci. iya. Dive gear itu di kapal, sedangkan di kapal itu air tawar aja terbatas ya kan. Nah, Nah, iya kan? jadi berikutnya ini kita kalau kemarin dari diskusinya masing-masing orang harusnya dapat tempat cucinya sendiri gitu. Nah, makanya ini yang Hmm. bakal buat lumayan repot sebenarnya. Nah, Tapi iya kan? ya itu yang harus kita hadapin dan Nah, itu persiapkan. dia makanya. Jadi kan itu kan akan ya mau nggak mau harus dipikirin dan mungkin dipersiapkan, tapi juga nggak mau nggak mau itu akan mempengaruhi kepada harga harga jual kan gitu loh. Yang Hmm, otomatis kan bahwa ini lebih ke apa ya orang ujung-ujungnya kalau orang bilang ke quality tourism ya seperti ini nantinya kan gitu loh. Akan uh-uh. akan akan lebih lebih spesifik dia dan mungkin jumlah orangnya yang ikut traveling juga mungkin nggak hitungan grup kali cuman mungkin ya kalau kapasitas kapal bisa berapa sih Marsya dirimu? Sebentar ya, saya sambil pindah ya. Kapasitas kapal kita ada 2 kapal. Jadi Nah, ada satu yang bisa 12, satu lagi 15 orang. oh, Jadi ya nanti kalau emang harus dikurangin ya kita harus ikutin deh. iya. Uh-uh. Nah itu tekniknya tadi yang 12 itu harus harus full misalnya yang kalau sebelumnya nih harus nunggu tunggu 12 jalan atau sebelumnya apa kalau kurang dari itu bisa jalan juga? Oh bisa jalan, kita minimum 4 Oh, biasanya kita udah jalan. oh udah jalan. Oh. Nah, Uh, tuh di belakang ada BTS kan berarti sinyalnya bagus tuh. harusnya kan? Itu kelihatan kelihatan BTS tuh berarti kan sinyalnya bagus nih. Oh, ini tempat tadi lagi ya? Tempat tadi Enggak. lagi ya? Tadi tuh di Oh, beda. bukit. Saya turun. Oh. Oh ya tadi Lagi nggak ada hujan. BTS ini tadi sekarang. Iya sekarang kelihatan Uh-uh. BTS nih, beda. Pindah. Keren, 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 keren. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau sekarang di Labuan Bajo ada asosiasi ini ya kayak asosiasi Bahari. dive center atau bahari lebih luas. Sekarang kita asosiasi yang ini untuk usaha wisata bahari dan tirta. Jadi bahkan lebih luas lagi, bukan cuma dive operator aja. Oh, Jadi oh. kayak resort ya apa namanya? Untuk leisure semuanya itu Hmm. bisa ada di dalamnya gitu. Jadi lebih luas. Oh, gitu. Mm-mm. Apa nama ininya apa? Gahawi Nama Sri. nama Oh, masuknya ke Gahawisri. Di bawahnya GIPI. Oh. Iya, 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 iya. Oh. Jadi dari Bapak bukan bukan khusus
asosiasi wisata diving gitu enggak ya? Masuknya ke Gawisri ya? Ada lagi yang khusus diving, tapi itu lebih kecil ya skopnya ya. Jadi kalau kebetulan sih kami nggak ikutan yang di situ, kami ikutan yang lebih luas aja sekalian. Oh, oke. Gitu. Iya, karena ada temen juga dia apa arung jeram itu rafting masuk ke Gawisri. Oh iya Jadinya bener, Arung ternyata Jeram juga masuk, wisata iya Tirta dan Bahari. temenku di Bali dia ininya masuk Gawisri Oh iya, gitu. bener. Kirain ada asosiasi sendiri gitu loh, maksudnya rafting ya rafting, diving ya diving gitu. Ternyata nih gabungan ya. Bisa, sebenarnya Gawisri bisa, cuman bisa Gawisri udah mencakup semuanya gitu. mencakup itu kan. Heeh. Iya Mm-mm. iya 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 iya. Oke oke. Gitu. Jadi kalau untuk diving emang jadi salah satu yang sangat ribet untuk nanti new normal ini. Iyalah pastilah karena ini kan berhubungan dengan ya, tadi lah pernapasan kita main, sedangkan yang diserang daerah Pasti, situ. pas aja. Iyalah, ini itu Tapi dia memang nih, gitu kan. orang yang suka diving memang biasanya suka banget. Jadi mereka kayaknya akan bela-belain aja gitu. Cuman masalah waktu Pastilah. aja ya untuk kita nyesuaiin. Tapi begitu mereka tahu kita aware akan itu, terus kita punya Iya, SOP dan lain-lain sih, iya, kayaknya bisa nggak terlalu lama untuk baliknya ya, mudah-mudahan. iya. Toh juga apa istilahnya dari masing-masing tadi apa nyebutnya asosiasi yang nerbitin license itu kan juga mereka udah mulai pasti udah mulai memikirkan hal itu kan. Udah Ya kan banyak banget kayak Pak, ada diskusi macam-macam. nah makanya kan jadi maksudnya apalagi Masukan, ini kan license internasional kan udah pasti udah lebih apa ya udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari lah untuk kondisi ini kan gitu kan. Jadi mereka share informasi dengan member-membernya. Lalu Iya, selanjutnya ya operator yang harus ngikutin iya, aja deh, siapin harus deh ngikutin itunya betul gimana. betul. Tapi ya, Terus ya ada memang harus begitu. bahan cucinya ada yang berbeda juga gitu, dan ada bahan yang nggak available misalnya di sini. Nah itu yang bikin repot juga. Oh gitu. Gitu. Oh kayak ininya ya, Jadi apa namanya? Untuk buat ngebersihin alatnya itu ada campuran air selain air nggak cuma air tok gitu kan? betul. Ini tambahan gara-gara new normal ini ya. Iya, 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 iya. Tapi Oh tadi sih kalau kita juga ada solusi ya, karena kan yang paling krusial sebenarnya tadi bagian regulator, bagian mouthpiece itu. ya, Jadi solusinya ya tadi mungkin diganti aja mouthpiece-nya gitu. iya ininya apa? Iya benar sih. Jadi Begitu. ibaratnya kayak apa ya? Kayak orang mau NATO setiap ada yang itu ganti suntikannya baru gitu. Benar. Ini motif ya kan? Iya kan? Kayak Iya. gitu kan? Motifnya gitu. Jadi ntar Solusinya dikasih lihat ke jadi tamu nih masih dalam apa? Dalam masih di cover gitu kan? Masih benar, dalam ini kan gitu. benar. Iya Tapi sih. memang Kalau memang jeleknya ya itu nambah sampah banget sih. Udah gitu kan bahannya iya dasar karena karet cuma ya. dipakai sekali pakai kan? Cuma jadi sekali pakai Heeh. nggak bisa berulang-ulang. Heeh. Ya kecuali itu dikasih buat tamunya nih buat kenang-kenangan lo. Iya. Iya ya itulah. Iya kemungkinan besar Serba sih dikasih ya, karena kan nggak bakal dipakai lagi juga. iyalah nggak pakai lagi lah. Buat di kenang-kenangan lah atau apa kayak gitu kan. Gitu. Jadi Tapi yang memang sampahnya Pak setelahnya. Pasti. Heeh. Jadi kita di Tapi kapal. sekarang nih kondisi begini nih sekarang ya kan maksudnya dirimu sebagai operator kan kosong nih gitu loh. Heeh. Kegiatan apa sih maksudnya atau ada kegiatan kayak apa ya? Ya bersih-bersih atau apa gitu sama teman-teman operator lain atau apa gimana gitu. Di Labuan Bersih-bersih juga Bajo. nggak bisa Pak. Dulu kan Trash Hero nih. Oh nggak bisa ya? Kan, jadi mereka juga lagi berhentiin aktivitasnya. Karena Oh kan walaupun juga kan rame-rame. kalau Trash Hero kan masih bisa dijaga jarak, bersihnya sebelah sana pisah-pisah gitu kalau di Tapi pantai enggak atau semua apa. akhirnya decide untuk tidak membuat itu gitu. Oh. Kalau Iya, memang iya, kan iya. arahannya sebenarnya stay at home. Kan kalau Ya, social distancing kan kalau perlu-perlu aja gitu. ya. Gitu. Ya, seru, Masih aktif seru nggak sih Pak ya, di Trash makanya. Hero? Udah enggak, habis ya apa ya Jakarta nih
anak-anaknya Susah ya? cuman sekedar nyari, enggak, cuma sekedar nyari euforia doang gitu loh, bahwa Ah, gue ikutan pakai kaos, foto-foto, selfie, udah nggak udah. merubah, maksudnya pulang dari acara tuh, mestinya kan dia berubah dong gitu, kita berharap Ah, berubah nih ke kehidupan sehari-harinya, ini tetap aja, tetep ya pakai plastik. habis mungut Habis sampah, itu order ngu- takeaway. iya ngumpet-ngumpet beli itu air mineral, kan kocak gitu loh, jadi maksudnya, aduh, ini di satu sisi begini Tapi ya nggak itu tahu deh, memang mungkin. susah ya Pak. Kalau di sini dulu di promotnya itu insentifnya kayak t-shirtnya itu dikasih Mm-mm. misalnya udah ikutan 5 kali gitu. At least 5 kali baru Iya, dikasih. iya, saya juga begitu, kita bikin begitu. Ada bahkan ada yang bilang, udah Pak, saya beli aja. Beli kan kita juga ngapain, lu beli juga, udah, akhirnya kita terapin itu 5 kali itu dikasih kan. Tapi setelah itu kan, ya ntar banyak lagi, wah Pak, sorry gue nggak bisa nih, ada ini gini, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya yang tadinya banyak, lama-lama tinggal berdua. Ah, Ya udah, akhirnya daripada kita, terus mungkin tak pikir, udahlah, coba ganti yang, maksudnya ini kan kolonial versus milenial nih gitu kan, ah, mungkin udah nggak sepermainan gitu kan, udah tak kasih aja sama temen yang lebih anak-anak muda, udahlah lu aja deh, gue cuman back ini aja lah, backup aja kalau ada apa-apa, tapi nggak usah jadi leader atau apalah, udah tak bilang sama Bali kan, udah deh gue ini aja, mungkin yang muda-muda lebih bisa lebih gue berat ya Pak. coba saya coba mengaca diri gitu, mungkin gue nggak bisa ngikutin cara pemikiran anak-anak muda kan gitu kan, ya udah mau diapain. Enggak, itu kayaknya bukan bukan umur, kalau itu menurut aku lebih ke lifestyle aja. Iya, ya sebenarnya sih lebih ke lifestyle, jadi maksudnya aku juga, daripada aku yang pusing setiap ngajakin seminggu sekali atau 2 minggu sekali clean up, tapi yang datang cari cuman 2-3, capek-capek, Itu aja. udahlah. Akhirnya yang penting kita niat kita nggak usah clean up bikin setiap hari Minggu, setiap kita jalan sendiri ngelihat ada ini, ambil aja, udah gitu aja, simple Iya, kan, simple ya, nggak keep it perlu. simple ya. Daripada pusing, lu kenapa nggak bisa, kan kita kayak kayak merluin mereka gitu loh, ini kan inisiatif masing-masing gitu, jadi udah gitu aja, akhirnya ini dulu ya, mungkin aku sih mikirnya gini, karena kan kalau ngelihat di sosmednya masing-masing teman-teman di daerah kan, aku ngeliatnya gini, wah kayaknya anak di daerah ya, teman-temannya tuh lebih guyup, lebih ini, kalau di Jakarta udah kayak individual gitu loh. Aku bilang, lu sekarang tinggal di Ciputat, ikut clean up di CFD, kan jauh-jauh, kenapa nggak lu Jauh buka habis aja? di sana Kenapa ya. nggak buka aja? Terus bilangnya, wah belum siap Pak, belum siap. Kapan siapnya? Iya. Maksudnya daripada lu ngeluarin ongkos ya kan, dari Ciputat bangun pagi-pagi ke CFD begitu lagi, mendingan udah lu buka Ciputat, lu nggak perlu ngeluarin ongkos banyak ya kan, nggak usah bangun pagi-pagi, tetap aja jadi beda gitu loh. Ternyata ya bener, lain ladang lain belalang, nggak gitu loh, beda, seru. Komitmen susah memang Pak. Itu bener gitu. Hmm. Makanya ya kita coba sendiri-sendiri aja, maksudnya sendiri itu dalam artian ya udah, setiap ada acara ini sendiri gitu. Maksudnya nggak, orang kan kadang-kadang cuma pengen ngejar itunya tadi, momen Euforia clean up, euforianya itu, habis itu foto bareng ya kan, masuk sosmed, cuma buat kebutuhan konten sosmed, jadi nggak ada ya kesadaran diri bahwa action setelahnya ya. lu cinta bumi ya, lu nggak usah difoto juga harus udah mungut gitu, atau mengurangi Tapi penggunaan sekali pakai. tapi memang susah Pak. Kalau di sini mungkin karena kita tinggalnya dekat banget sama laut ya, kita ngelihat langsung gitu ya. Langsung Jadi kelihatan gitu loh. nah kalau di kota memang dulu saya juga nggak Nggak paham Pak. kelihatan. Iya, Harus gimana? maksudnya dampaknya Nggak tuh kebayang. nggak kebayang. Makanya kan waktu itu saya ajak, udah kita nggak cuman di CFD deh, kemana, tak ajak ke Blok M. Maksudnya yang gampang, tempat yang gampang dicapai dengan umum gitu kan, kayak busway atau ini. Tapi di situ juga lumayan banyak nih, kayak Blok M, di sekitar Blok M Square, di sekitar terminal kan juga banyak. Cuman mereka maunya tetap aja di CFD. Jadi kan tujuannya kan, ya lu cek ke CFD cuma mau nyari orang-orang lalu gitu ya kan.
Ada Gitu loh. kegiatan Jadi aja ya. Jakarta pikir-pikir udahlah. Kita ini aja deh apa ya saya sih nggak mengundurkan diri, cuman sebagai leader iya, tapi di Trace Hero-nya saya nggak ngundurin diri. Heeh. Gitu aja. Harusnya ada family meeting ya, Mei ya biasanya. Iya, jadi nggak jadi nih kan. Nggak tahu deh. Online kali Ya. sistemnya. Iya kan begini kan online kan kayak kemarin juga siapa bikin siapa si Roman ya bikin nyanyi-nyanyi musik-musik dia pakai online bikin begitu. Bapak sibuk apa sekarang, Pak? Gitu. Ya sejak WFH ya begini-begini nih. Dari rumah. Ngajak ngobrol temen ya kan. Tapi daripada mau bikin yang formal-formal kayak pakai Zoom kayak gini, aduh ribet kan mesti ngundang gini-gini. Kalau ini kan gampang tinggal WA-an. Mau nggak gini-gini yuk kita ngobrol gitu kan. Udah. Kalau rezeki Ini dapat juga- view lagi kan? Nah, iya kemarin sama temen yang di Pulau K itu bagus banget dapetnya. Oh Di ya, Pulau K Ini lagi dapat sangat. kurang beruntung hari ini. Iya. Makanya kemarin pas sama temen di Pulau K itu kan jam 4 sini berarti jam 6 sana kan 2 jam kan jam 4 Jakarta jam 6. Itu pas mulai pas nggak 5 menit atau 10 menit tuh pas sunset turun. Wah, keren. Wah, Pulau K ini udah keren nih, Pulau berapa K hari top mendung lah. banget. Iya, makanya. Ya udah mudah-mudahan deh ini udah 56 detik Menit ya? lagi, Marsha. Detik nih, udah Thank you hitungan banget detik ya. nih. Oh, udah detik. Nah, Oke, Pak. terima kasih banget. Sampai ketemu lain Udah mau kesempatan ya. udah mau meluangkan waktu. Ntar kapan-kapan kalau udah nggak tahu deh new normal nih bisa kesana nggak ya? Tiketnya pasti Bisa tambah mahal dong. lagi. Belum tentu. Iya, belum tentu Hah? dong. Belum Belum tentu tentu karena ya? pemerintah kan akan membantu mempromot gitu kan. Nah makanya Mudah-mudahan. ya apalagi kan Labuan Bajo 5 super prioritas gitu. Mm-mm. Gitu. Nah saya lagi coba ini sih. Keburu Kan putus kebetulan nih. ada nggak masih panjang. Ada temen apa PLT-nya bukan direktur PLT Deputi Pengembangan SDM Mm-mm. di Kemenparekraf Pak Frans Teguh. Mm-mm. Nah, itu kan beliau teman kuliah. Ini lagi tak deket-deketin untuk pengembangan SDM di 5 destinasi skala prioritas. Ah, Kita lagi ngajuin konsep pelatihan gitu loh. Nah, kemarin akhirnya disetujui kita bikin nanti habis lebaran nih pelatihan tour operation. Jadi kita Oh, bagi yang 3. kemarin itu ya. Nah, yang itu kan kemarin tanggal Saya 20 mau ikut kan nggak boleh, Pak. ya karena ternyata kan ada apa sih kriterianya apa ya pokoknya kan aku cuma diminta untuk ngajar kan gitu loh. Terus ternyata ada kriterianya. Dia bilang, Mbak, jangan ikutan ini jadi apa? Peserta jadi influencer aja kata Bapak Sabto katanya. Iya. Bingung orang gue kata pengen gitu. tahu. Gitu dia apa ngajak itu ya udah nanti kita bikin. Nah ini tiga tahap nih Timur Tengah Indonesia Timur Indonesia Halo Tengah Riki. habis itu gitu nanti baru Barat sama ini kita bikin lagi pokoknya habis Lebaran lah mudah-mudahan sih Ya salah bagus satunya Pak gitu kalau lah misalnya bisa buat seperti bikin itu. begitu makanya pengembangan SDM kan kebetulan nih temen diangkat jadi deputi ini ya kita pengen mereka juga dapat target kan 5 destinasi skala prioritas itu kan yang gitu. Apalagi kan dirimu berarti dirimu berarti pengurus atau ketua Gawisri Labuan Bajo ya? Enggak, bendahara. Oh, Bendahara aja. ya udah nggak apa-apa intinya kan di Gua pengurusan ikutan ngurus. temenku di